DPR RI kan masa reses ya, jadi kami ada di dapil gitu. Semua teman-teman melakukan kegiatan reses, bisa bermacam-macam modelnya, dalam bentuk sosialisasi atau turun ke lapangan, mendatangi tempat-tempat atau mitra kerja dan lain sebagainya. Nah, beberapa hari yang lalu, hampir seminggu yang lalu, saya memang melaksanakan juga salah satu acara sosialisasi mengenai hidup sehat untuk keluarga ya. Dan itu pelaksanaannya memang kalau tidak salah 1 hari setelah pemerintah mengumumkan mengenai social distancing, baru mengumumkan ya social distancing. Nah, pada saat yang sama undangan juga sudah kami sebar gitu ya. Nah, pada hari H karena undangan juga sudah berdatangan, maka saya memutuskan waktu itu untuk melaksanakan acara hanya sedikit saja untuk menghargai mereka yang sudah datang. Dan mereka pun kita tanya di awal, untuk yang sedang sakit tidak diperkenankan ikut, kemudian yang badannya kurang enak juga kita minta untuk pulang. Jadi kita pastikan yang hadir di sana dalam kondisi yang sehat. Nah, kemudian acara juga berlangsung gak lebih dari 10 menit ya. Jadi waktu itu kita hanya pembukaan sebentar, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian saya menjelaskan mengenai apa itu corona, bagaimana bahayanya, termasuk sosialisasi mengenai social distancing yang baru disampaikan oleh pemerintah. Nah, jadi di situ masyarakat sekaligus mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengertian, karena waktu itu juga banyak sekali orang yang nggak ngerti social distancing apa sih gitu kan, lockdown tuh apa gitu, ini itu apa, jadi simpang siur mereka. Bahkan beberapa orang mempertanyakan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini. Nah, disitulah momen saya untuk menjelaskan kepada masyarakat di dapil, dan harapan mereka menjadi duta-duta di desa-desanya masing-masing untuk mereka getok tular menjelaskan apa itu social distancing gitu. Dan yang harus dimengerti adalah acara itu tidak 1-2 hari kemarin, enggak, itu acaranya udah lama ya. Nah, kemudian setelah itu dengan apa yang sudah saya sampaikan dijelaskan, kita semangati mereka dengan acara deklarasi itu tadi. Nah, jadi mungkin netizen melihatnya, oh hanya deklarasinya saja, oh kok mungkin karena sekarang kan makin diperketat ya, social distancing makin diperketat, dan itu baik menurut saya karena memutus rantai penyebaran virus memang harus seperti itu ya. Jadi akhirnya heboh gitu karena mungkin ada yang berkomentar 1-2 hari ini, padahal itu acaranya sudah cukup lama. Tapi menurut saya apa yang dilakukan netizen ya sah-sah saja, yang jelas tidak membuli atau tidak memberikan komentar yang mungkin menyakitkan atau dengan bahasa yang masih bahasa sopan. Menurut saya nggak apa-apa, itu masukan yang konstruktif ya, masukan yang konstruktif yang baik. Dan memang dalam kondisi yang seperti ini semua pihak panik, tidak hanya pemerintah, tidak hanya kami, masyarakat apalagi. Jadi saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan seluruh kepala desa yang ada di Indonesia untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian memberikan pemahaman kepada mereka yang mungkin masih ingin membuat hajatan ya, yang masih ingin membuat acara besar yang melibatkan massa yang banyak, karena makin kesini penularannya semakin meluas, dan saya rasa itu jadi keprihatinan kita bersama. Ya, jadi waktu acara itu juga saya sempat minta maaf gitu, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya acara tidak bisa saya lanjutkan karena ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melaksanakan acara yang mengumpulkan massa. Tapi karena Bapak Ibu sekalian sudah hadir, saya mengapresiasi, dan sekali lagi mohon maaf acara tidak bisa dilanjutkan. Tapi saya ingin sedikit memberikan pengetahuan, memberikan arahan, memberikan himbauan mengenai bagaimana cara menghindari atau memproteksi diri kita supaya badan lebih sehat, lebih fit, sehingga kita bisa terhindar dari virus corona, dan juga memberikan pemahaman kepada mereka untuk mengerti apabila nanti ada pelarangan-pelarangan atau himbauan untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Itu di awal acara saya sudah menyampaikan itu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu semangat ya, bahwa ini memang mengancam kesehatan kita semua, tapi insya Allah dengan ikhtiar yang kita lakukan, dengan upaya-upaya yang kita lakukan, semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi yang sehat. Sudah nggak lebih dari 10 menit, setelah itu kita tutup
kita berpamitan, tidak ada salaman, tidak ada bersentuhan, dan semua langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Saya pun juga langsung kembali ke tempat, dan sampai hari ini pun saya juga nggak kemana-mana, nggak bikin acara apa-apa gitu ya. Saya hanya sempat melanjutkan kegiatan itu dengan memberikan bantuan APD ke beberapa rumah sakit, sempat melakukan koordinasi bahkan dengan Forkompimda di Kabupaten Brebes untuk mempercepat sistem penanggulangan ini bisa berjalan dengan baik itu di Kabupaten Brebes, Tegal, dan juga di Kota Tegal. Dan saya rasa sudah berjalan dengan sangat baik. Mbak, kalau deklarasi itu sendiri berarti memang sudah diagendakan dalam acara itu ya? Sebetulnya kalau mau jujur, saya sudah punya agenda itu sampai bulan April, ya kan? Tapi setelah ada himbauan dari pemerintah, maka semua saya cancel, dan acara yang kemarin itu adalah acara 1 hari setelah himbauan pemerintah karena undangan sudah tersebar. Nah, jadi saya menghargai Bapak Ibu yang sudah saya undang, diberikan pengertian, maaf tidak bisa dilanjutkan acaranya. Kemudian deklarasi bersama-sama untuk memberikan semangat ya, untuk mendorong semua pihak, semua sektor untuk bersama-sama memerangi corona ini dengan melakukan upaya-upaya proteksi terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap lingkungannya masing-masing. Jadi tidak ada kesengajaan untuk mengumpulkan massa melanggar himbauan pemerintah, itu nggak ada ya, Mbak? Ya nggak ada kesengajaan, orang reses ya kan, reses kan kita memang ngumpulin massa ya kan. Nah, dan waktu itu kan juga tidak ada acaranya kan tidak berlangsung sesuai dengan agenda yang ditentukan. Jadi hanya permohonan maaf, tidak bisa dilanjutkan acaranya justru ya kan. Kemudian deklarasi bersama memberikan semangat kepada mereka untuk memproteksi diri supaya tetap sehat, memproteksi keluarganya dengan bersih-bersih, sering cuci tangan dan lain sebagainya.